Perkenalkan, nama saya Ridwan Ferdiansah, NIM 119420001. Perkenalkan, nama saya Devi Andayani dengan NIM 119420002. Perkenalkan, nama saya Manivera Indika Devia Wong Putri dengan NIM 1194200. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roja Fabian, NIM 119420056. Perkenalkan, nama saya Stephen Bonar, NIM 119420055. Sumber daya hutan. Nah, apa sih sumber daya hutan itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya hutan merupakan segala sesuatu, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, seperti peralatan, sediaan, tenaga, dan waktu. Nah, kemudian ada kategori SDH. Kategori SDH yang pertama ada renewable atau dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti kayu, madu, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada non-renewable atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti sumber daya tambang. Nah, selanjutnya ada karakteristik SDH. Karakteristik SDH itu ada ekosistem, spesies, dan genetik. Nah, kemudian ada fungsi utama SDH. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau dapat disebut dengan natural stock, dan kemudian untuk menjaga kebutuhan hidup manusia agar dapat terpenuhi secara berkelanjutan atau yang disebut dengan natural flow. Selanjutnya ada permasalahan SDH. Nah, permasalahan SDH itu semakin meningkatnya populasi, maka semakin banyak lahan yang digunakan untuk perumahan dan terjadilah deforestasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Dalam kebijakan ini terdapat dua undang-undang yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat 2. Nah, yang berisi semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada namanya posisi kebijakan. Posisi kebijakan itu di dalamnya terdapat orang-orang dengan paradigmanya masing-masing yang bertujuan untuk menjadikan sumber daya alam sebagai aset dari tujuan pembangunan. Ya, selanjutnya adalah peran pemerintah. Peran pemerintah yaitu mengelola dan mengatur masyarakat di dalam suatu negara untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu tersebut. Nah, kesejahteraan ini dalam arti terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup manusia, terjaminnya rasa keadilan di masyarakat dalam segi kehidupan, terciptanya keamanan dan keselamatan, dan terjaminnya eksistensi harga diri individu dan kelompok masyarakat itu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Yang pertama, instrumen kebijakan. Yang kedua, instrumen moneter atau ekonomi. Yang ketiga, instrumen keterbukaan informasi. Dalam instrumen kebijakan, atau bisa disebut juga instrumen regulasi, pemerintah membuat aturan-aturan sebagai landasan hukum atau kepastian hukum dengan tujuan mengatur perilaku masyarakat. Untuk yang kedua, instrumen moneter atau ekonomi, pemerintah menciptakan taks atau subsidi, sistem anggaran, dan lain-lain dengan tujuan untuk mendorong dan menciptakan produktivitas, efisiensi, dan keadilan ekonomi. Dan instrumen yang terakhir yaitu keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini berupa akses pendidikan untuk masyarakat dengan tujuan untuk mendorong masyarakat berperilaku baik. Selanjutnya, proses yang dilakukan. Proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur negara yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, membuat atau perumusan kebijakan, pengesahan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan. Dalam perumusan kebijakan ialah proses paling awal dalam pembuatan kebijakan.
Perumusan kebijakan yang baik adalah yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Tidak hanya berisi pemikiran petinggi dengan berorientasi dengan implementasi dan evaluasi, dan juga tidak berisi pemikiran petinggi negara, melainkan juga opini publik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan dilakukan oleh pemerintah serta wakil-wakil rakyatnya, bersifat politik dan agar tidak timbul masalah akibat dari kesalahan perumusan kebijakan dengan adanya Iron Triangle. Dalam implementasi dan evaluasi, berisi negosiasi dengan masyarakat, implementasi menjadi tolak ukur suatu kebijakan, dan kepengikut sertaan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, itu dilakukan sebagai kegiatan administrasi pemerintahan atau birokrasi, dilakukan oleh aparatur negara atau birokrat, dan implementasi kebijakan dapat terjadi gap implementation yang mengakibatkan tidak terjadinya kebijakan, dan ini diakibatkan oleh masalah-masalah birokrasi yang dapat disebut oleh government failure atau kegagalan pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu masyarakat. Kita tahu di hutan itu bukan hanya lembaga-lembaga kehutanan saja yang bisa mengelola hutan, masyarakat setempat pun juga bisa mengelola hutan. Nah, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan itu pertama yaitu ada pengawasan dari gangguan luar, pengawasan jika ada kelalaian dan pengurusan kehutanan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa memberikan usul dalam rangka penyusunan kegiatan kehutanan. Yang keempat itu memberikan masukan atau informasi saran-saran sumber daya yang ada di lingkungan setempat. Baik, selanjutnya di dalam pengelolaan hutan itu ada kelembagaan dan aturan dalam masyarakat. Nah, kita tahu di sebagian hutan itu ada yang dikuasai oleh masyarakat adat. Nah, dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat itu biasanya memiliki pengetahuan atau secara turun-temurun itu dia memelihara dan memanfaatkan sumber daya. Yang kedua itu biasanya juga di sekitar kawasan hutan itu biasanya ada komunitas masyarakat yang merupakan lembaga atau oknum yang pertama dan paling penting dalam pengelolaan kehutanan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem penguasaan dan dinamika pengelolaan sumber daya hutan. Jadi sekarang itu ada suatu sistem pengelolaan kehutanan yang sedang berkembang saat ini, yaitu bernama social forestry atau perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah suatu sistem pengelolaan kehutanan di mana yang mengelola hutan itu bukan hanya pemerintah saja, tapi partisipasi masyarakat juga ikut dilibatkan, terutama masyarakat di sekitar hutan, karena agar kehidupan masyarakat sekitar hutan ini lebih sejahtera, seperti itu. Contoh social forestry ini ada 5, yaitu ada hutan adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Jadi pada saat Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, saat itu pemerintahan dipegang oleh Soeharto dan semua aspek pemerintahan itu bersifat sentralisasi atau terpusat. Jadi baik itu kehutanan yang sekarang kita bahas itu dipegang oleh pemerintah pusat, tidak ada yang namanya otonomi daerah ataupun pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam pengurusan kehutanan pada masa Orde Baru ini. Tapi kita bergeser ke masa reformasi 1998 sampai sekarang, pemerintahan bentuknya berubah menjadi desentralisasi, yaitu adanya pemberian hak kepada daerah masing-masing untuk mengelola sumber daya daerahnya, terutama sumber daya hutan. Jadi sekarang itu sumber daya hutan diolah oleh daerah masing-masing dan juga ada pelibatan masyarakat di dalamnya. Cukup sekian dari kelompok kami.
Ini adalah daftar pustaka beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi yang kami sampaikan saat ini. Akhir kata, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.